Yo, selamat datang di Freaks Channel. Kali ini gue akan membahas salah satu protagonis dan bisa dibilang karakter paling dibenci di cerita Tower of God ini. Siapa lagi kalau bukan Rahel? Oke, langsung saja. Rahel, dia merupakan seorang tokoh perempuan yang muncul dari chapter pertama Tower of God dimulai. Sang bintang penyelamat bagi Bam yang saat itu terkurung di dalam gua. Xiu juga mengatakan, jika Bam merupakan tokoh protagonis pria, maka Rahel adalah tokoh protagonis wanitanya. Selain itu, Rahel juga merupakan seorang irregular, dikonfirmasi oleh Xiu sendiri. Rahel bagi Bam adalah segalanya. Ia merupakan cahaya dan bintang baginya. Namun bagi Rahel, Bam adalah malam dan kegelapannya. Tak diketahui apa maksud dari Bam adalah kegelapan dan malam bagi Rahel di sini. Namun gue rasa karena Rahel mengetahui asal-usul dari Bam. Selain itu, Rahel juga memiliki segudang misteri dan merupakan orang yang cukup tahu banyak tentang luar menara dan menara itu sendiri. Terlepas dari itu, tujuan Rahel menaiki menara adalah untuk melihat bintang-bintang di puncak menara. Untuk penampilannya sendiri, Rahel memiliki penampilan mata dan rambut berwarna kuning, dan juga freckles atau bintik khas di wajahnya. Rahel juga tidak segan untuk mengungkapkan perasaannya, seperti keiriannya terhadap kecantikan Endorsi atau ketidakmampuannya dalam melakukan suatu hal. Untuk kepribadiannya, Rahel ini cukup membingungkan. Seperti yang kalian tahu, ia licik, pendengki, kejam, dan lain-lain. Namun terkadang Rahel juga baik dan peduli. Terbukti dengan dia tidak jarang menyelamatkan dan memperdulikan teman-teman Bam, walaupun dengan maksud-maksud tertentu. Namun tentu saja, tidak jarang juga dia mencelakai mereka. Xiu mengatakan, jika Bam merupakan seorang tokoh yang lebih ke seperti pahlawan dalam cerita, Rahel justru berperan sebagai orang normal biasa yang tidak memiliki jiwa-jiwa heroik dan keberuntungan seperti Bam. Kepribadian Rahel memang penuh dengan kenegatifan. Bisa dibilang dia cukup jahat hingga dapat melakukan semua keburukan tersebut. Namun Xiu menganggap Rahel bukanlah seorang tokoh penjahat dalam cerita, melainkan seseorang yang memiliki pandangan dan pendapat berbeda dengan Bam, sehingga menjadikannya lawan bagi Bam. Untuk masa lalunya sendiri, gue juga bingung. Walaupun Rahel merupakan karakter yang muncul dari chapter pertama Tower of God dan bahkan banyak terlibat dalam arc-arc besar, namun dia memiliki informasi yang sangat minim, apalagi tentang masa lalunya. Dahulu Rahel menyelamatkan Bam saat dirinya terjebak dan kesepian di dalam gua. Rahel menemani dan mengajari Bam banyak hal, dari mulai permainan, bahasa, hingga tentang dunia itu sendiri. Hingga akhirnya Rahel menjadi orang yang paling penting bagi Bam. Namun suatu ketika Rahel memutuskan untuk pergi ke dalam menara demi memenuhi keinginannya, yaitu pergi ke puncak dan melihat bintang-bintang di sana. Namun Bam tak mengerti tentang apa yang Rahel bicarakan dan tak menyetujui hal tersebut. Sayangnya Rahel pun lalu lenyap dan pergi ke menara. Di sini banyak yang beranggapan kalau Rahel adalah irregular by accident karena terbawa oleh Bam ke menara. Namun faktanya, justru Rahel lah yang duluan pergi dan tiba di menara. Tapi memang tidak diketahui apakah orang luar menara bisa masuk ke dalam begitu saja atau tidak. Saat Bam masuk ke menara, dia diperlihatkan seperti ditarik oleh sebuah tangan, yang mungkin menyiratkan bahwa Bam diundang untuk masuk ke dalam menara, sedangkan Rahel hanya lenyap begitu saja. Hedon juga mengatakan bahwa Rahel bukanlah orang yang diundang oleh menara. Apakah hal tersebut yang menyebabkan Rahel tak memiliki kekuatan spesial apapun? Apakah Rahel memang seorang irregular by accident? Bagaimana menurut kalian? Lalu sebagai seorang irregular, tentu saja Rahel seharusnya memiliki segudang kemampuan tak masuk akal layaknya Bam atau Urek Mazino. Namun sayangnya, sebagai orang yang bergelar irregular, Rahel tak memiliki kemampuan wah apapun. Rahel tak memiliki apartemen di tubuhnya seperti Bam, atau kekuatan fisik monster seperti Urek Mazino. Dia hanya seorang Light Bearer biasa yang diperlihatkan dapat mengendalikan Lycos dengan kemampuan yang biasa-biasa juga. Tapi terlepas dari semua kenormalannya, Rahel memiliki satu kemampuan misterius, yaitu irregular karisma. Dikatakan sendiri oleh Endorsi Jahat pada saat ujian di lantai 2 bahwa Rahel memiliki suatu aura misterius yang membuatnya segan untuk melawannya, dan malah memenuhi permintaan Rahel untuk membantu Bam di Crown Game. Bukan hanya itu, Rahel juga terlihat cukup licik dan manipulatif. Terbukti dengan dia mampu beberapa kali menyiasati pergerakan Kun. Lalu dengan sifat manipulatif dan aura misteriusnya, Rahel juga secara tidak langsung membuat orang-orang kuat berada di pihaknya, seperti Karaka atau White di kereta neraka. Lalu Hwaryun juga pernah mengatakan bahwa Rahel bukanlah orang yang mudah dikendalikan dan dibimbing seperti Bam. Rahel merupakan orang berbahaya yang dapat mengubah takdir menara. Selanjutnya sepak terjang dan hubungan Rahel di menara.
Rahel diketahui memiliki suatu kesepakatan misterius dengan Hedon. Pada saat Rahel dan Bam pergi ke menara, Rahel tiba di sana dan bertemu dengan Hedon lebih dulu. Namun Hedon tidak menyambutnya karena Rahel bukanlah orang yang ia tunggu, melainkan Bam. Tapi Hedon tetap memberikan ujian pada Rahel untuk menguji apakah ia layak menaiki menara atau tidak. Sayangnya Rahel menampik hal tersebut karena takut. Hedon yang melihatnya hanya sebagai pengganggu, kemudian memindahkan Rahel ke suatu ruangan di dekat tempat tersebut. Tamu yang sesungguhnya pun akhirnya datang dan menyanggupi ujian yang diberikan oleh Hedon demi mengejar bintangnya tersebut. Akhirnya Bam pun berhasil dan naik ke lantai 2. Rahel yang melihat semua kejadian tersebut protes dan tidak terima karena dialah yang ingin menaiki menara. Mendengar hal tersebut, Hedon pun berkata bahwa Rahel merupakan anak nakal yang mencoba membodohinya, karena seharusnya Rahel juga sudah tahu bahwa dia bukanlah orang yang dipilih oleh menara. Namun tak disangka Hedon pun menawari sebuah kesepakatan kepada Rahel bahwa ia akan menjadikan Rahel sebagai tokoh utama dalam cerita Tower of God ini, dengan syarat dia harus melakukan suatu permintaan dari Hedon. Dan sepertinya Rahel pun menerima tawaran tersebut dan naik menyusul Bam ke lantai 2, yang bahkan Hedon memberi Rahel seorang penjaga yang disebut sebagai Akyung atau Ghost. Tak diketahui apa permintaan Hedon pada Rahel di sini, apakah agar membuat Bam terus mengejarnya dan menaiki menara, atau mendorong Bam ke jurang pada saat ujian administrator untuk menghilangkan keberadaan Bam, ya atau mungkin hal yang lainnya. Dan juga untuk Akyung sendiri memiliki kemisteriusan yang sangat. Tak diketahui Akyung berasal dari mana atau ras apa. Sejauh yang diketahui, Akyung merupakan penjaga yang diberikan oleh Hedon pada Rahel. Penampilan Akyung sendiri sangat besar dan tinggi seperti Rak, bahkan dia lebih menyeramkan dan mengintimidasi dibanding Rak. Pada awal-awal cerita Tower of God diperlihatkan sepertinya Akyung membantu Rahel dalam ujian pertama lantai 2. Dan untuk kekuatannya sendiri dikatakan bahwa Akyung sangat kuat untuk seorang regular pemula karena dapat banyak mengalahkan para peserta ujian lain. Endorsi selaku putri jahat bahkan mengakui hal tersebut. Dibanding Rahel, Akyunglah yang justru lebih berbahaya. Di awal cerita, Akyung masuk dalam posisi Spear Barrier, yang mana dia bahkan dapat mengenai target yang sangat jauh saat itu dalam sekali coba. Namun pada saat Rahel ditusuk oleh Ho, Akyung juga terlihat seperti ikut merasa kesakitan dan tiba-tiba menghilang begitu saja, dan bahkan tak pernah diperlihatkan muncul kembali dalam cerita. Hingga akhirnya Akyung kembali muncul di season ketiga bersama iringan tetua Fu di kandangnya Salayar-yama, yang mana sejauh ini Akyung tak diperlihatkan lagi bersama atau bahkan berada di dekat Rahel sejak di season 1 berlalu. Lalu Akyung kemudian bertemu dengan Bam dan bertarung. Di sana Bam berhasil mengalahkan Akyung, namun tak disangka pada saat itu Akyung dapat mengeluarkan Shinshu Black Hole Sphere, yang bahkan membuat Bam kaget karena hanya para irregular lah yang dapat memiliki kemampuan tersebut. Apalagi sejauh yang diketahui tak ada sedikit pun hal yang menunjukkan Akyung berada di kereta neraka dan dilatih oleh Dewa Para Guardian. Pada saat terakhir kemunculannya, Akyung juga sempat mengatakan bahwa Bam sudah sangat kuat, namun belum cukup kuat untuk melawan jahat. Jika kita mengingat bahwa Akyung merupakan sesuatu yang diberikan oleh Hedon selaku administrator lantai pada Rahel, mungkin sudah cukup menyiratkan bahwa Hedon memang kontra dengan jahat. Tak diketahui sebenarnya Akyung ini makhluk apa dan seorang irregular atau bukan. Namun mengingat dia memiliki suatu hubungan dengan Hedon, maka banyak kemungkinan yang dapat terjadi. Workshop saja dapat menciptakan makhluk sekelas Dewa Para Guardian yang dapat menciptakan dan mengajarkan Shinshu Black Hole Sphere pada para irregular, walaupun hanya terbatas di kereta neraka saja. Maka seharusnya Hedon selaku administrator yang bahkan berbeda dari administrator lain mampu melakukan hal yang lebih dibanding Workshop. Lalu Bam juga mengatakan bahwa Akyung mirip seperti iblis yang ada di tubuhnya. Jadi apa sebenarnya peran Akyung dalam cerita Tower of God ini? Apakah menguji kekuatan Bam hingga layak melawan jahat? Menjadi bodyguard Rahel walaupun sudah tak pernah di dekatnya lagi? Atau mungkin akan menjadi kekuatan lain bagi Bam? Karena Bam sendiri mengatakan bahwa Akyung seperti iblis yang berada di tubuhnya. Ya, hanya autor yang tahu. Kemudian Rahel juga memiliki hubungan dengan Fu sejak awal cerita. Ia bahkan diberi seorang pemandu dari Fu oleh Hansung, yaitu Hwaryun, yang hanya menemaninya sampai saat itu saja. Lalu pada saat epilog arc pertarungan bengkel, Rahel muncul dan diperlihatkan menerima Emily yang telah diekstrak dari Kasano dan pergi untuk menyelamatkan takdir menara. Dikatakan oleh Sophia selaku peneliti dari Workshop, Emily bukanlah hanya sekedar program setting belaka. Dia adalah senjata ignition hidup yang sangat kuat dan berbahaya. Mungkin bukan karena kekuatannya, melainkan karena kecerdasannya. Selama ini Emily disegel dengan membuatnya merasa seorang manusia.
Namun perlindungan tersebut sudah lepas dan tak diketahui apa yang akan terjadi jika Emily sampai aktif. Saat belum aktif saja Emily sudah berbahaya dengan banyak mengetahui informasi-informasi penting. Bahkan dapat membantu Edindan dalam ujian lantai saat bersama Kun dengan memberitahukan lokasi musuh. Senjata tersebut sejauh yang diketahui berada di tangan Rahel, dan Rahel juga merencanakan sesuatu dengan Emily. Selanjutnya Rahel juga memiliki hubungan dengan Arlene Grace di luar menara. Rahel banyak mengetahui rahasia tentang menara, dan bahkan Rahel menyebut Hedon sebagai peri yang pernah ia lihat di dalam buku. Di lantai kematian, Rahel mengatakan bahwa dirinya tak peduli apa arti bam bagi Arlene, karena harus dialah orang yang ada dalam legenda yang akan mendapatkan jarum lalu memenuhi harapan Arlene. Rahel juga pernah mengatakan tujuannya pada Wang Nan di lantai kematian, bahwa dia menaiki menara untuk sampai ke puncak, menikmati langit biru dan jutaan bintang di atas sana, seperti yang orang itu inginkan seumur hidupnya. Orang itu yang dimaksud di sini adalah Arlene Grace. Jadi mungkin bisa disimpulkan, orang yang menginspirasi dan memberitahukan Rahel tentang menara adalah Arlene Grace. Dan mungkin itu juga yang membuat Arlene tidak setuju dengan keputusan jahat berhenti menaiki menara, karena Arlene ingin melihat bintang-bintang di puncak menara sana. Terlepas dari itu, tak diketahui apa hubungan yang dimiliki Rahel dengan Arlene ini. Apakah Rahel adalah anak sesungguhnya dari Arlene, atau Rahel memang merupakan orang yang ditemui Arlene di luar menara, dan orang yang dititipi bam. Lalu di kereta neraka, Rahel bertemu dengan Wang Nan dan menangkapnya. Di sana Rahel memberitahukan rahasia-rahasia mengejutkan pada Wang Nan, walaupun Wang Nan terkejut karena Rahel mengetahui hal tersebut. Akhirnya Rahel dan Wang Nan pun bersekutu untuk mendapatkan jarum di lantai kematian, walaupun itu merupakan persekutuan yang tidak sehat. Namun karena berbagai insiden, Wang Nan dan Rahel pun akhirnya terpisah pada saat pertempuran di stasiun terakhir, yang mana Rahel berakhir di tempat Gustang dan Wang Nan berakhir di tempat Karaka. Yang gue rasa Wang Nan dan Rahel mungkin akan bertemu kembali suatu saat, dan akan terjadi sesuatu yang tak terduga. Lalu pada saat di lantai tersembunyi, gue rasa agak ada yang penting dari si Rahel di sini. Dia di sana menyamar dengan avatar buatannya sebagai Ikarus, dan Halu pengen keluar dari lantai tersembunyi dengan penampilan avatar buatannya tersebut. Namun hal yang cukup penting terjadi pada saat mereka telah keluar dari lantai tersembunyi. Bam yang murka dengan perbuatan Rahel karena telah membuat Kun sekarat, akhirnya memutuskan untuk mengakhiri tali silaturahmi mereka. Terjadi drama antara suami istri yang tak saling memahami di sana. Hingga akhirnya Bam pun memutuskan untuk benar-benar melupakan Rahel dan memperingatinya untuk tak muncul di hadapannya lagi. Namun ketika Bam sudah benar-benar ingin melupakan Rahel, sialnya Rahel malah memancing dan membuat Bam mengejarnya lagi, dengan berkata bahwa ia mengetahui alasan mengapa Bam terjebak di gua itu dahulu. Dan takdir Bam yang sebenarnya adalah bukan untuk mengalahkan jahat dan mengubah menara, melainkan melahap segala hal yang ada di dalam menara. Rahel bahkan mengatakan bahwa dahulu Arlene menyebut Bam sebagai monster. Tak diketahui apakah yang dikatakan oleh Rahel ini benar semua atau dia mencampurkannya dengan kebohongan. Dan sekarang mengapa Bam terjebak di gua tersebut? Gue jadi punya beberapa opini liar di sini. Mengutip dari perkataan Rahel yang mengetahui mengapa Bam terjebak di gua, cukup mengindikasikan bahwa gua tempat di mana Bam berada bukanlah tempat sembarangan. Apalagi di sana juga ada lambang jahat. Lalu Rahel di sini mengutip perkataan Arlene Grace dahulu bahwa Bam adalah monster. Jika perkataan tersebut benar, apakah hal tersebut merupakan alasan Arlene meninggalkan Bam dan mengurungnya di gua tersebut? Dan yang terakhir, Rahel juga memiliki suatu hubungan dengan Gustang. Pada saat di lantai kematian, Rahel sekarat karena racun dari seorang Rengkar. Namun atas permintaan Bam, Gustang menyembuhkan Rahel. Pada saat Rahel akan pergi meninggalkan lantai kematian, tanpa sepengetahuannya, Gustang memberinya suatu hadiah berupa ikan pari pemakan harta karun. Dan pada saat itu Gustang juga memanggil Rahel sebagai pion. Ikan pari tersebut juga memiliki kekuatan yang tidak biasa. Ikan tersebut dapat menghilangkan keberadaannya, dan bahkan dapat memberikan luka pada Bam tanpa sepengetahuannya. Lalu sepertinya ikan pari tersebut ditugaskan untuk melindungi Rahel, karena ikan tersebut beberapa kali terlihat menyelamatkan Rahel dari berbagai ancaman. Contohnya pada saat ia dibully oleh Endorsi dan juga saat akan diserang oleh monster. Dan pada saat di lantai kematian, ikan pari tersebut berhasil merebut dua harta berharga milik Jahat, yaitu cincin dan gelangnya. Yang mana saat Jahat melihat ikan pari tersebut, ia langsung menyadari bahwa itu milik Gustang. Dan akhirnya pada epilog pertarungan stasiun terakhir, Rahel tertangkap oleh pasukan Jahat bersama Yuraha. Namun kemudian Rahel diselamatkan oleh Gustang karena telah membawakannya dua benda penting. Dan karena hal tersebut pula, Gustang memberi imbalan pada Rahel dengan dia akan mengabulkan 3 keinginannya.
Tak diketahui apa yang Rahel minta di sana, dan bahkan hingga saat ini di season ketiga Rahel belum dimunculkan kembali. Jadi seperti yang gue sebutkan sebelumnya, Rahel ini merupakan seseorang yang memiliki pandangan dan pendapat yang berbeda dengan Bam. Mengutip dari perkataan Hwaryun yang menyebutkan bahwa Rahel dapat mengubah takdir menara, gue rasa itu bukan cuma pernyataan biasa, melainkan sebuah clue bahwa Rahel memang akan berulah lagi di masa depan dengan lebih spektakuler. Gue juga punya opini lagi di sini. Mengingat bahwa Rahel mengetahui takdir Bam yang sebenarnya, yaitu melahap semua yang ada di menara, dan juga perkataan Rahel pada saat epilog pertarungan bengkel bahwa ia akan menyelamatkan takdir menara, gue rasa Rahel memang akan melakukan sesuatu yang besar menggunakan Emily. Mungkin untuk mencegah Bam memenuhi takdirnya tersebut. Dan gue rasa Wang Nan juga akan ikut terlibat dalam penentuan takdir menara ini. Entah dia akan berakhir di sisi Rahel atau di sisi Bam. Untuk si Rahel ini semakin dijelaskan malah semakin tidak jelas. Dan gue juga malah semakin bingung. Ya mungkin untuk part 2-nya, waktulah yang akan menjelaskan tentang Rahel dengan lebih rinci dan pasti. Akhirnya walaupun Rahel memang menyebalkan dan lain-lain, tapi dialah yang membuat cerita Tower of God ini bergerak. Dan bahkan pemicu Bam untuk terus bertambah kuat dan menaiki menara. Siu juga mengatakan walaupun Rahel memang banyak dibenci karena perbuatan-perbuatannya, namun Rahel adalah salah satu karakter favoritnya selain Kwon. Dan terkadang membuat dirinya merasa lebih nyaman ketimbang Bam. Karena Rahel lebih mirip seperti manusia biasa pada umumnya, yang tidak selalu beruntung dan bahkan lebih sering mengalami kesialan. Dan sebelum penutupan, di sini gue juga punya sedikit poin kecil yang bisa dibilang mungkin kesalahan atau mungkin juga sebuah clue. Pada webtoon chapter 25 season 1, di sana Rahel diperlihatkan sedang dijambak oleh seseorang dan terlihat cukup menderita. Namun adegan tersebut tak diperlihatkan di animenya. Dan pada saat di lantai kematian, Wang Nan berkata pada Rahel bahwa sepertinya dia cukup ahli dalam membereskan sesuatu. Namun Rahel membalas bahwa dia sudah terbiasa membersihkan dan membereskan sejak saat ia masih kecil. Apakah saat di luar menara Rahel dahulu merupakan seorang budak, atau itu hanyalah sebuah perkataan dan kesalahan biasa? Ya mungkin seperti itulah penjelasan membingungkan tentang Rahel ini. Untuk next video mungkin gue akan membahas tentang Pantaminum dan Tales User Story. Mohon maaf untuk kesalahan dan kekurangannya. Like, share, subscribe bila suka, komen bila ada kritik dan saran. Terima kasih telah menonton. Ciao.